Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afdia dengan NPM 1001010218046. Di sini saya dari Hukum Perbankan Syariah kelas D. Saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah? DPS yaitu badan yang ada di lembaga keuangan syariah atau LKS dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS tersebut. Lalu landasan yuridis DPS yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai DPS dalam pasal 32. Yang intinya, DPS wajib dibentuk di bank syariah dan di bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah. Mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atas rekomendasi MUI atau DSN. Selanjutnya, peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Apa sih tujuan DPS ini dibentuk? Tujuannya yaitu untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, DPS ini berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan yang telah difatwakan oleh DSN. Yang kedua, DPS ini tidak hanya mengawasi saja, tetapi mengarahkan, mereview lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan serta prinsip syariah Islam. Yang ketiga, di bank syariah ini, DPS diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Yang keempat, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional. Yang kelima, merekomendasikan produk baru yang dibuat oleh bank syariah. Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang sangat strategis. Itu yang pertama supervisor, yang kedua advisor, yang ketiga marketer, yang keempat supporter, kelima dan player. Apa aja sih penjelasan dari kelima ini? Yang pertama ada supervisor. Supervisor yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan secara langsung atas kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Yang kedua, ada advisor, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Yang kelima, ada marketer atau marketing, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kualitas dan kuantitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM. Lalu ada supporter, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan, baik networking, baik pemikiran, baik motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Yang terakhir itu ada player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah, atau investor sebagai penyalur dan pembiayaan. Selanjutnya, apa sih fungsi DPS itu? Nah, di sini fungsi DPS ini mengawasi jalannya operasionalisasi bank dalam sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu membuat pernyataan secara berkala, biasanya dilakukan setiap tahun bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Lalu peran Dewan Pengawas Syariah ini menurut peraturan perundang-undang. Di sini DPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang melakukan prinsip syariah. DPS sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau Peraturan Bank Indonesia atau kita sebut PBI nomor 6 garis miring 24 garis miring PBI garis miring 24 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Nah, di sini pun misalkan teman-teman bertanya, apa sih caranya kayak gimana kalau misalkan kita ingin menjadi DPS? Nah, di sini dicantumkan ada prosedur penetapan DPS. Menurut BI, syarat yang harus dipenuhi oleh DPS di bank syariah itu memiliki 3 poin. Yang pertama, memiliki integritas yang baik. Yang kedua, berkompetensi di bidang muamalah, perbankan, dan keuangan. Yang ketiga, memiliki reputasi yang baik. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota DPS yang ditetapkan oleh DSN yaitu memiliki akhlakul karimah, yang kedua memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah, yang ketiga memiliki komitmen pengembangan keuangan syariah, yang keempat memiliki kelayakan yang dibuktikan oleh sertifikat DSN. Lalu, apa saja sih problematika yang ada di DPS itu sehingga harus dioptimalisasikan dalam pengawasannya atau dalam kinerjanya? Yang pertama, kelangkaan ulama integratif. Syarat utama yang harus dimiliki oleh anggota DPS itu adalah penguasaan fikih muamalah dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Mungkin di sini banyak yang ingin di DPS tetapi tidak memenuhi syarat tersebut. Yang kedua, tidak melakukan pengawasan secara optimal. Para anggota yang diangkat sebagai DPS biasanya sudah mempunyai kesibukan tertentu di tempat lain. Contohnya bisa sebagai dosen atau mempunyai bisnis lain. Lalu lemahnya pengawasan DPS. Yang ketiga, faktor kurang sosialisasinya DPS maupun DSN. Kurang sosialisasinya DPS maupun Dewan Syariah Nasional, baik di lingkungan pelaku ekonomi syariah, khususnya di lembaga keuangan syariah, maupun di kalangan kaum muslimin. Lalu, ini apa saja sih yang harus dioptimalisasikan? Ini dia. Optimalisasi peran DPS dan peningkatan kualitas SDM. Yang pertama, anggota DPS mempunyai kompetensi. Nah, kemampuan dalam bentuknya keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal seperti ilmu fikih muamalah, operasional bank, pengawasan, dan menguasai administrasi umum. Yang kedua, DPS harus profesional dan bekerja penuh waktu. Dengan yang tadi saya telah sampaikan bahwa mungkin ada sebagian DPS yang sibuk sehingga ia merangkap pekerjaannya menjadi DPS atau menjadi dosen contohnya atau memiliki bisnis di tempat lain sehingga kinerja DPS tersebut itu tidak maksimal. Yang ketiga, ada anggota DPS mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi. Nah, apabila dengan adanya asosiasi profesi ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompetensi yang membuat kode etik profesi sehingga kepercayaan masyarakat pada DPS ini dapat terjaga. Mungkin ada sebagian masyarakat karena meragukan atau belum tahu bahwa ada DPS ini di lembaga keuangan syariah ini. Jadi dengan adanya asosiasi ini dapat meyakini masyarakat bahwa DPS ini bisa dipercayai. Yang keempat, berani menegur pengelola LKS yang menyimpang. Nah, untuk menegur lembaga keuangan yang diawasinya apabila melakukan penyimpangan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wafik dan Palikri tentang peran DPS di bank syariah di seluruh dunia menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh DPS adalah ketidakindependenannya dalam mengeluarkan pendapat. Mungkin ada beberapa DPS yang enggan mengeluarkan pendapat mereka apabila ada LKS yang menyimpang. Sedangkan itu bertolak belakang sekali dengan tugas atau fungsi Dewan Pengawas Syariah ini. Tadi telah disebutkan bahwa DPS ini tidak hanya mengawasi, tapi mengarahkan dan mereview seperti itu. Kesimpulannya,
DPS dalam lembaga keuangan syariah bertugas untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional lembaga yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu, untuk mengatasi masalah ini dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama, harus mendapat pendidikan khusus untuk menunjang profesinya. Yang kedua, DPS harus profesional, bekerja penuh waktu atau full time. Yang ketiga, DPS mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi. Yang keempat, DPS mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas ilmu dan keterampilan. Yang kelima, berani menegur pengelola LKS yang menyimpang. Terima kasih, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau ada bagian kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.